Halo semuanya, selamat datang di tayangan edukasi ini. Ketika kita mendengar kata politik, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita? Apakah perebutan kekuasaan, kampanye yang bising, atau mungkin perdebatan tanpa akhir di media sosial? Politik seringkali dianggap rumit, namun sebenarnya ada satu jembatan utama yang menggerakkan seluruh ekosistem tersebut, yaitu komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiah Nurul Afifah, selaku mahasiswa komunikasi politik. Di video kali ini, kita tidak akan sekedar menghafal teori-teori usang di dalam kelas. Kita akan membedah realitas dinamis yang membentuk kebijakan negara, mengiring opini publik hingga menentukan kemana arah bangsa ini melangkah. Komunikasi politik di era kontemporer bukan lagi komunikasi satu arah yang kaku. Ia telah bermutasi menjadi ruang yang sangat cair, interaktif, sekaligus penuh dengan jebakan manipulasi. Mengapa penting bagi kita, terutama generasi muda, untuk memahami hal ini? Karena keputusan hidup kita sehari-hari mulai dari harga bahan pokok hingga kebebasan berpendapat ditentukan oleh bagaimana pesan-pesan politik dikonstruksikan dan disampaikan kepada kita. Pertama, mari kita bahas fondasi utama. Secara esensial, komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang bermuatan politik oleh aktor-aktor politik kepada khalayak dengan tujuan mempengaruhi kekuasaan atau kebijakan publik. Aktornya siapa saja? Ada aktor institusional seperti partai politik, pemerintahan, dan birokrat. Ada juga aktor non-institusional seperti kelompok penekanan, LSM, jurnalis, hingga kita sendiri sebagai warga negara. Yang membedakan komunikasi ini dengan komunikasi biasa adalah karakteristik pesan politiknya. Pesan politik itu selalu bersifat strategis, mengandung bobot kekuasaan, dan hampir selalu memiliki tujuan implisit maupun eksplisit, baik untuk membangun citra, menggalang dukungan, memobilisasi massa, atau melegitimasi suatu aturan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut seorang politisi secara kebetulan. Semuanya telah dikalibrasi demi efek politik tertentu. Fondasi tersebut kemudian bergerak melalui saluran yang kita sebut sebagai dinamika media. Di era terdahulu, opini publik didominasi oleh media massa konvensional seperti televisi, koran, dan radio. Karakteristik media konvensional adalah terpusat, satu arah, dan memiliki gatekeeper atau penyaring ketat berupa redaksi. Media konvensional memiliki kekuatan besar dalam menentukan agenda setting. Apa yang dianggap penting oleh redaksi TV, itulah yang dianggap penting oleh masyarakat. Namun, sekarang, landscape itu berubah total dengan kehadiran media sosial. Media sosial mendemokratisi informasi. Setiap orang kini bisa menjadi produsen pesan politik mereka sendiri. Hubungannya menjadi multi-arah dan instan. Tetapi ingat, media sosial bekerja berdasarkan algoritma keterikatan. Media sosial cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosi kuat, seperti kemarahan atau kebanggaan. Akibatnya, opini publik di media sosial seringkali terpolarisasi ke dalam echo chambers atau ruang gema, di mana masyarakat hanya mau mendengar informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka saja. Bagaimana para aktor politik memanfaatkan media-media tersebut? Disinilah kita masuk ke pembahasan strategi dan kampanye politik. Senjata pertama mereka adalah retorika politik. Sejak zaman Aristoteles, kita mengenal etos atau kredibilitas, pathos, dan logos. Politisi modern sangat ulung memainkan pathos atau emosi untuk menyentuh sentimen emosional masyarakat. Senjata kedua adalah konstruksi citra atau branding. Pemasaran politik tidak jauh berbeda dengan memasarkan produk komersial. Menggunakan teknik political marketing, seorang kandidat politik akan dikemas sedemikian rupa apakah ingin dicitrakan sebagai sosok yang merakyat, tegas, cerdas, atau justru jenaka, agar sesuai dengan segmentasi pemilih yang diincar. Dalam strategi kampanye modern, para aktor menggunakan konsultan politik dan survei berkala. Mereka memetakan preferensi pemilih secara makro ataupun mikro. Segala narasi disusun berdasarkan data real. Kampanye bukan lagi sekedar orasi di lapangan terbuka, melainkan perang narasi yang terstruktur rapi, melibatkan iklan terarah di media sosial, manajemen isu, hingga mobilisasi komunitas akar rumput secara digital. Lalu, apa hasil akhir dari seluruh rangkaian pesan, media, dan strategi tersebut? Jawabannya ada pada efek dan perilaku politik masyarakat.
Komunikasi politik memiliki dampak sistemik pada 3 level masyarakat ya, 3 level masyarakat. Pertama, level kognitif, mengubah apa yang diketahui masyarakat. Kedua, level afektif, membentuk rasa suka atau tidak suka terhadap suatu figur atau isu. Dan yang paling krusial adalah level perilaku atau behavioral, yaitu tindakan nyata masyarakat di bilik suara atau partisipasi masyarakat pada aksi-aksi politik. Secara jangka panjang, pola komunikasi politik ini membentuk budaya politik masyarakat. Apakah masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang apatis, atau dalam teori disebut budaya politik parokial dan subjek, di mana mereka merasa tidak punya pengaruh apapun, atau justru mendorong budaya politik partisipan, di mana warga aktif mengawal kebijakan secara kritis. Komunikasi politik yang sehat akan menghasilkan budaya partisipan yang sehat pula, sedangkan komunikasi yang dipenuhi kebohongan akan melahirkan ketidakpercayaan massal terhadap sistem demokrasi. Kampung tabrak masuk, meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk, kuciptakan lirikan beat, secepat kilat tapi tak sempit, berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit, ya oke gas, tambah 2 torang gas. Kalau kita lihat dari beberapa potongan video-video di atas, kita jadi tahu bagaimana Pilpres atau pemilihan presiden 2024 itu banyak banget mencapai 50,7%. Karena memang untuk menentukan siapa pemenang Pilpres ini angka perolehan suaranya pemirsa harus 50% plus 1. Jadi kalau 50,7%, kalau memang angka ini nanti sesuai dengan hasil perolehan Pilpres, akan ada selesai satu putaran. Ditonton dulu ya, disaksikan dulu. Ya hitung-hitung flashback untuk Pilpres 2024. Menjadi referensi Anda untuk memantapkan pilihan Anda pada 14 Februari 2024. Ya, tentunya kami mengimbau. Untuk melihat bagaimana seluruh teori tadi bekerja di dunia nyata, mari kita lakukan bedah kasus pada pemilu presiden Indonesia tahun 2024 yang lalu. Ini adalah contoh paling sempurna dari pergeseran radikal komunikasi politik di era kontemporer. Mari kita bedah menggunakan teori-teori yang sudah kita rangkum dari tadi. Dari segi aktor dan strategi, kita melihat bagaimana paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan reposisi citra secara total melalui pendekatan politikal marketing yang sangat masif. Citra militeristik yang kaku dan tegas di masa lalu didekonstruksi menjadi citra gemoy yang santun, jenaka, dan dekat dengan generasi muda. Analisis lewat konsep dinamika media. Strategi ini mengandalkan media sosial mikro video seperti TikTok untuk melompati gatekeeper media konvensional. Pesan dikemas dalam bentuk joget khas, filter AI, dan konten humanis yang dengan cepat menyebar melalui algoritma. Efeknya, terjadi pergeseran pada level afektif pemilih, terutama Gen Z dan milenial yang mendominasi lebih dari 50% pendaftar pemilih tetap. Substansi program kerja didegradasi oleh popularitas gaya visual. Ini membuktikan teori bahwa di era kontemporer, emosi atau pathos dan kemasan visual, branding seringkali mampu mengalahkan perdebatan program yang rasional atau logos dalam mempengaruhi perilaku pemilih secara masif. Sebagai kesimpulan dan refleksi kritis kita bersama, masa depan komunikasi politik kita sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Tantangan terbesar kita bukan lagi kekurangan informasi, melainkan banjir informasi yang terpolusi. Ancaman wabah hoax dan disinformasi terus mengintai dan berpotensi merusak sendi-sendi kebenaran publik. Lebih jauh lagi, kehadiran artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan seperti teknologi device dan robot propaganda otomatis kini mampu memalsukan realitas dalam sekejap. Jika kita tidak kritis, teknologi ini akan memperdalam polarisasi sosial, membelah masyarakat menjadi kelompok yang saling membenci berdasarkan narasi palsu yang diproduksi oleh masif. Oleh karena itu, sebagai masyarakat sipil dan kaum akademis, kita tidak boleh hanya menjadi konsumen pasif. Kita harus memiliki literasi politik dan digital yang kuat agar mampu mengurai mana substansi dan mana sekedar sensasi. Saya, Rofiah Nurul Afifah, pamit undur diri. Semoga
apa yang saya bahas kali ini yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.